Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana di Sumatera Barat untuk memantau penanganan pasca banjir. Mulai dari Kabupaten Agam, Padang Pariaman, hingga ke Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Presiden mengecek jembatan Beli yang kini sudah bisa dilalui masyarakat. Dengan rampungnya jembatan Beli Padang Mantuang, maka pengiriman bantuan lebih lancar. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Presiden Prabowo lalu melanjutkan meninjau penanganan banjir dan longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat dengan mengecek jembatan Beli Mantuang. Presiden juga mencoba menyeberangi jembatan melihat kondisi sekitar. Jembatan dengan kerangka besi itu sudah bisa difungsikan untuk kendaraan motor dan mobil dengan tonase maksimal 2 ton. Dari Padang Pariaman, Presiden melanjutkan meninjau proses pembangunan jalan di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Proses perbaikan jalan terus dikerjakan pekerja di lokasi konstruksi. Sebagian ruas jalan rusak di dekat air terjun Lembah Anai sudah dibeton dan kini bisa dilalui 2 arah oleh motor maupun mobil. Upaya pembukaan akses ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus dikebut. Jalur yang terputus perlahan juga mulai dibuka. Sekarang udah bisa dilalui kendaraan. Gimana perasaan Ibu sebagai warga ini? Ya masih agak was-was kan, takut air besar lagi kan. Berarti kemarin nyebut bantuan juga lewat Punggung Bukit juga. Perbaikan akses jalan jembatan dikebut agar memudahkan penyaluran bantuan kepada korban bencana. Kapus Datin BNPB, Abdul Muhari bilang, 4 jembatan darurat sudah selesai dibangun di Sumbar. Untuk proses pemasangan jembatan Beli, beberapa titik krusial kemarin, hari sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa 3 titik ini sudah 100% fungsional. Di jembatan Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman, ini juga jembatan Beli dengan bentang sepanjang 30 meter, ini juga sudah selesai 100%. Pembukaan kembali akses jalan di sejumlah wilayah menjadi prioritas utama dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana. Perbaikan jalan dan pembangunan jembatan akan terus dilakukan untuk memastikan akses masyarakat bisa berjalan normal. Tim Liputan, Kompas TV, Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, pada jumpa pers Jumat siang ini Menko PMK Pratikno menyatakan perbaikan akses jalan di daerah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dikebut pemerintah. Adapun pelayanan dasar seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pemenuhan air bersih, dan BBM juga sudah berangsur pulih meski masih terjadi gangguan di beberapa desa. Terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani.
Meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Saudara, pembukaan kembali akses jalan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat menjadi prioritas utama dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana. Kita sudah tergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat untuk melaporkan secara langsung. Rio, selamat siang. Bagaimana proses perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di sana? Apakah aktivitas masyarakat sudah berjalan normal? Ya, Igun dan juga saudara, memang sampai saat ini aktivitas masyarakat belum bisa dikatakan normal karena memang ada beberapa kawasan yang masih mengandalkan jalur darurat, akses darurat untuk keluar masuk wilayah mereka. Dan dapat saya laporkan bahwasanya pasca kedatangan Presiden Prabowo kemarin itu sudah 4 jembatan Baili yang dibangun, 1 di Kabupaten Pasaman Barat, 2 di Kabupaten Solok, dan 1 lagi di Kabupaten Padang Pariaman, tempat di mana Presiden Prabowo kemarin itu langsung melakukan peninjauan proses pembangunannya. Nah, dalam hal ini memang di Kodam 20 Imam Bonjol menyatakan bahwasanya saat ini sudah ada 7 lagi jembatan Baili dan 5 jembatan Aramco yang akan siap untuk dibangun untuk menyambung akses masyarakat. Dan untuk titik di mana jembatan ini akan dibangun, itu Kodam 20 Imam Bonjol akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui titik-titik yang akan diprioritaskan sebagai tempat pembangunan jembatan Baili dan maupun jembatan Aramco tersebut. Demikian, Igun. Baik, tentu sejumlah jembatan ini masih dalam proses pembangunan, Rio. Tapi bicara mengenai distribusi bantuan di sana, apakah ada hambatan, Rio? Untuk distribusi bantuan saat ini sudah bisa semua dijangkau, baik itu walaupun meski tidak bisa dengan kendaraan roda 4, semua bantuan sudah bisa disalurkan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Seperti yang terakhir itu di daerah Batu Busuk, Kecamatan Pau, Kota Padang, itu 2 hari yang lalu memang aksesnya putus kembali karena terjangan banjir bandang susulan. Namun bekerjasama dari TNI Polri dan juga masyarakat yang memanfaatkan material-material sisa banjir itu untuk digunakan untuk membuat jalan darurat. Sekarang ini akses di Batu Busuk untuk warga Batu Busuk sudah bisa kembali dilakukan, bahkan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dan dalam hal ini memang masyarakat memanfaatkan situasi ini untuk membawa perlengkapan-perlengkapan yang dari rumah mereka yang terdampak banjir itu yang masih bisa diselamatkan, mereka bawa keluar untuk ke daerah pengungsian, ke titik pengungsian ataupun ke titik-titik rumah kontrakan yang sudah mereka sewa untuk lebih aman dari terjangan banjir bandang. Demikian, Igun. Warga yang masih ada di mengontrak rumah sewa, tapi apakah masih banyak warga yang menginap di pengungsian, Rio? Ya, untuk titik pengungsian sampai saat ini masih ada warga yang masih menginap di titik pengungsian. Di Kota Padang sendiri itu ada di daerah Lubuk Buaya, tempat di mana dulunya kawasan pemukiman Kampung Nelayan itu dimanfaatkan untuk proses karantina warga-warga yang terjangkit COVID. Bangunan inilah yang kembali dimanfaatkan untuk tempat evakuasi sementara bagi warga yang terdampak banjir bandang. Namun memang dalam hal ini untuk warga dari Kecamatan Pau itu masih banyak di antara mereka yang masih enggan untuk pergi ke daerah Kecamatan Kota Tangah Lubuk Buaya tersebut karena mengingat jaraknya terlalu jauh sehingga mereka lebih memilih untuk menetap di daerah mengontrak rumah di daerah-daerah terdekat yang aman dari banjir bandang, dan juga ada dari mereka yang menginap di pondok-pondok tempat mereka biasa menunggui ladang mereka. Demikian, Igun. Baik, terima kasih informasi Anda, Rio Johannes. Selamat bertugas kembali. Usai jeda di Kompas Siang, saudara, 212.000 tiket atau 46% dari ketersediaan tiket untuk libur Natal dan Tahun Baru di PT KAI Daob 8 Surabaya telah terjual. Tujuan terbanyak di libur Nataru ini diantaranya ke Yogyakarta, Bandung, dan Banyuwangi. Ya, Natal selalu identik dengan pohon Natal dengan pernak-perniknya. Di Manado, Sulawesi Utara, jauh sebelum hari Natal tiba, warga antusias berburu pernak-pernik Natal.